9 alasan kenapa Muslim tidak boleh ikut rayakan Tahun Baru Masehi. 1. Alasan sejarah. Dalam The World Book Encyclopedia disebutkan bahwa penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari permulaan Tahun Baru semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang Romawi mempersembahkan hari itu, tanggal 1 Januari, kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki dua wajah, sebuah wajahnya menghadap ke masa depan dan sebuahnya lagi menghadap ke masa lalu. 2. Tasyabuh. Perayaan Tahun Baru Masehi adalah kebiasaan orang-orang Barat yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Merayakan Tahun Baru termasuk menyerupai kebiasaan mereka, tasyabuh. Kita patut khawatir, sebab tasyabuh bisa membuat seseorang jatuh ke dalam golongan yang diserupainya. 3. Trompet Yahudi. Perayaan Tahun Baru identik dengan trompet. Bahkan meniup trompet dianggap sebagai perayaan yang paling sederhana menyambut Tahun Baru. Selain harganya murah, juga mudah dilakukan. 4. Pemborosan. Merayakan Tahun Baru, khususnya dengan acara musik dan pesta kembang api serta acara sejenisnya, pastilah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini termasuk bentuk pemborosan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Begadang sepanjang malam. Salah satu bentuk perayaan Tahun Baru yang paling umum adalah menunggu detik-detik pergantian tahun, yakni tepat pukul 0. Dengan demikian, orang-orang yang merayakan Tahun Baru, mereka begadang hingga dini hari. Begadang yang tidak memiliki kemaslahatan merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Rasulullah. Jika tidak ada keperluan penting, Rasulullah biasa tidur di awal malam. Seringkali, karena begadang sepanjang malam dan baru tidur menjelang fajar atau pagi hari, orang yang merayakan Tahun Baru meninggalkan sholat subuh. Bahkan terkadang sholat Isya juga tidak dihiraukan karena acara perayaan sudah dimulai sejak petang. Meninggalkan sholat adalah salah satu dosa besar. Bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. 6. Menyia-nyiakan waktu. Begitu berharganya waktu ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Misalnya, wal asri, demi masa. Wat duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam, dan lain-lainnya. Waktu memang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. 7. Ikhtilat. Perayaan Tahun Baru umumnya tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sehingga terjadilah ikhtilat yang luar biasa. Bersentuhan lawan jenis menjadi tidak terelakkan, bahkan memang disengaja. 8. Hal-hal haram. Perayaan Tahun Baru dengan musik dan acara sejenis, kadang juga disertai dengan hal yang jelas-jelas haram. Misalnya minuman keras. Jika ini yang dilakukan tentu dosanya semakin banyak. 9. Terjerumus zina. Termasuk hal yang paling parah dalam perayaan Tahun Baru adalah terjerumus zina. Ada yang berzina karena memang sudah direncanakan dari awal. Namun ada juga perempuan yang terjerumus ke dalam zina saat perayaan Tahun Baru karena dimulai dari ikhtitat dan mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk. Jadi merayakan Tahun Baru Masehi merupakan kebiasaan orang-orang Barat yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Merayakan Tahun Baru termasuk menyerupai kebiasaan mereka, tasyabuh. Kita patut khawatir, sebab tasyabuh bisa membuat seseorang jatuh ke dalam golongan yang diserupainya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.